Selamat datang di sesi Deep Dive kita. Hari ini kita menyelami pemikiran Imam Al-Ghazali, ya, tokoh besar dalam sejarah Islam. Betul sekali. Anda mungkin kenal beliau sebagai Sufi, tapi sumber-sumber yang Anda bagikan ini nunjukin gambaran yang jauh lebih kaya ya? Iya, dia itu mujaddid, pembaharu, bahkan hujatul Islam, pembela Islam. Hujatul Islam, oke. Misi kita kali ini berarti menggali hakikat atau esensi sejati tasawufnya, terus bedain dari salah kaprah yang sering muncul. Nah, itu dia. Kita punya catatan perjalanannya yang dramatis, inti ajarannya, sampai kritiknya. Oke, siap kita bongkar ini. Konteksnya memang kunci di sini. Kita bicara abad ke-11 Masehi, dunia Islam waktu itu lagi bergulat dengan filsafat Yunani, terus ada kelompok esoteris kayak Batiniah. Wah, zamannya lagi panas ya berarti. Dia dapat itu sebelum dia mendalami tasawuf loh. Oh iya? Karena apa? Karena berhasil mempertahankan akidah Ahlus Sunnah pakai argumen yang kokoh. Baru setelah itu dia masuk ke jalan Sufi. Menarik. Terus proyek monumentalnya, Ihya Ulum Ad-Din itu. Nah, Ihya itu tujuannya jelas, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Maksudnya menyelamatkan agama dari ritualisme yang kering sama spiritualitas yang udah melenceng. Oke, perjalanannya ini, wah, luar biasa sih. Coba Anda bayangkan ya, lagi di puncak karir. Iya, Rektor Nizamiyah Baghdad. Itu kan institusi paling top saat itu, punya status, harta, pengaruh. Al-Ghazali udah di situ semua, menguasai fikih, teologi. Lengkap pokoknya. Tapi justru di puncak inilah, ini bagian yang paling bikin penasaran. Dia malah ngalamin krisis. Krisis eksistensial yang hebat. Betul. Sampai dia mulai ragu sama semua sumber pengetahuan, indera, akal, diragukan semua. Persis krisis yang dia tuangkan di kitabnya Al-Munqidh min Al-Dalal itu bukan sekedar galau intelektual biasa. Ini skeptisisme total. Total gimana maksudnya? Dia merasa argumen-argumen teologi itu ya cuma kayak membela keyakinan aja, nggak memberikan keyakinan batin, yakin gitu. Oh, nggak nancep ke hati gitu ya? Iya, filsafat juga dianggap nggak bisa menjawab soal wahyu. Nah, jawabannya akhirnya bukan dari argumen yang lebih canggih lagi. Terus dari mana? Dari penemuan jalan Zauk, mencicipi pengalaman spiritual langsung, khasnya para sufi. Mencicipi? Wah, jadi ini bukan sekedar keraguan akademis ya, tapi benar-benar mengguncang fondasi keyakinannya. Banget, sampai dia harus ninggalin semuanya tahun 1095 itu. Rela ngembara 10 tahun, hidup prihatin, cuma buat nyari kebenaran hakiki itu. Gila sih. Betul. Dan pengalaman itulah yang kemudian melahirkan Ihya. Makanya perjalanan ini penting banget buat memahami gimana dia nyoba mendamaikan syariat sama tasawuf dalam dirinya. Dia harus ngalamin sendiri dulu. Oke. Nah, setelah krisis dan perjalanan transformatif itu, apa sih inti ajaran tasawuf yang dia temukan dan tawarkan? Intinya itu ada di qalb, hati. Tapi ini penting, bukan sekedar organ fisik ya. Bukan jantung gitu ya? Bukan, ini lebih ke fakultas spiritual, latifah robaniyah istilahnya. Tempatnya ma'rifah, pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ma'rifah, pengetahuan langsung, oke. Nah, hati ini ibaratnya kayak cermin. Kalau banyak dosa, banyak lalai, ya jadi kusam cerminnya, kotor. Jadi nggak bisa mantulin cahaya ilahi gitu ya? Tepat, makanya tujuan tasawuf atau tazkiyat al-nafs itu ya membersihkan cermin hati ini. Kayak dipoles lagi biar kinclong. Pembersihan hati. Terus gimana pengetahuan itu datang? Kalau bukan lewat buku atau logika tadi katanya. Nah, disinilah konsep kunci kashf atau penyingkapan masuk. Ini bukan pengetahuan hasil mikir, hasil analisis. Tapi Intuisi mendalam, semacam cahaya, nur dari Tuhan yang masuk langsung ke hati yang udah bersih tadi. Ini melampaui logika, melampaui panca indera. wah, kedengarannya dalam banget. Memang, dan ini buahnya mujahadah, perjuangan spiritual, sama takwa yang sungguh-sungguh. Tapi Al-Ghazali tegas nih. Tegas soal apa? Ini bukan berarti lari dari dunia. Spiritualitas itu harus membumi. Membumi dalam arti? Etika dan akhlak. Ya. Persis. Dia mengikat si kasaf ini dengan ikhlas tulus hanya karena Allah dan muamalah, interaksi yang baik sama sesama manusia. Jadi bersihnya hati itu harus kelihatan di perilaku sehari-hari. Oke, jadi ada bukti nyatanya ya? Harus. Dan ini bukan proses instan, bukan lompatan tiba-tiba. Ada tahapannya, kayak kurikulum spiritual gitu. Lewat makomat, tingkatan yang diusahakan, kayak
tobat, sabar, zuhud. Yang diusahakan ya. Iya. Terus ada juga ahwal, keadaan spiritual yang sifatnya sementara, kayak karunia. Misalnya rasa cinta mahabbah yang meluap pada Tuhan. Menarik sekali ya, gimana pengalaman batin yang dalam itu harus tetap nyambung sama hukum formal dan etika sosial. Ini kan yang sering jadi perdebatan ya, antara syariat sama hakikat. Tepat sekali. Dan ini bisa dibilang pilar utama pemikiran Al-Ghazali. Kesatuan mutlak antara syariat, hukum lahiriah, sama hakikat, realitas batiniah. Dia keras soal ini ya. Keras banget. Dia kritik kelompok ibahiyah yang merasa kalau udah nyampe hakikat, udah nggak perlu lagi jalanin syariat. Sholat nggak perlu, puasa nggak perlu. Wah, bahaya itu. Bagi Ghazali, itu kesesatan fatal. Analoginya kuat banget. Syariat itu kayak jasad, hakikat itu ruhnya. Jasad tanpa ruh, ya mayat. Ruh tanpa jasad, ya nggak bisa berfungsi di dunia nyata. Oh, jadi dua-duanya perlu ya? Kayak kulit sama isi gitu. Betul. Satu paket, nggak bisa dipisah. Ini terstruktur dalam 4 level. Syariat itu fondasinya, tarekat itu metode pembersihannya, hakikat itu penyaksian batinnya, terus puncaknya makrifat, pengetahuan intim tentang Tuhan. Ini satu jalur pendakian, bukan menu pilihan yang bisa diambil salah satu. Oke, jelas banget. Nah, selain membela kesatuan syariat hakikat ini, Al-Ghazali juga dikenal kritis kan ya? Siapa aja nih yang kena semprot sama beliau? Iya, ada beberapa sasaran utama kritiknya. Pertama, kaum agamawan yang formalistik, yang ibadahnya cuma ritual kosong, tanpa kehadiran hati, tanpa khusyuk. Cuma gerak badan doang gitu ya? Kurang lebih gitu, makanya dia detail banget ngebahas rahasia atau makna batin di balik setiap ibadah. Misalnya sholat itu ada 6 pilar batinnya, kayak hadirnya hati, paham bacaan, pengagungan, dan seterusnya. Biar nggak cuma formalitas ya. Terus siapa lagi? Kedua, para pseudo-sufi. Sufi gadungan lah istilahnya, yang cuma cari sensasi, pamer-pamer kesaktian, atau karamah, atau ngejar popularitas. Oh, yang penting kelihatan hebat gitu ya? Iya, padahal bagi Ghazali keramat yang sejati itu ya perubahan akhlak jadi mulia. Istiqomah itu sendiri udah karamah terbesar. Kalaupun ada karamah aneh-aneh, itu ujian bukan tujuan yang harus dikejar. Oke. Terus yang ketiga? Ketiga, ini terkenal banget kritiknya di Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Nah, ini sering disalahpahami seolah dia anti akal. Padahal bukan. Bukan anti akal, terus apa dong? Dia bukan anti akal, tapi mengkritik kesombongan filsuf yang merasa bisa menggapai kebenaran metafisika cuma modal akal doang, tanpa butuh wahyu. Dia menegaskan batas akal dan supremasi wahyu, serta kasyaf tadi untuk urusan gaib. Jadi intinya menempatkan akal pada porsinya gitu ya? Tepat. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa nugget utama yang bisa Anda, para pendengar, ambil dari Al-Ghazali ini? Kayaknya dia menawarkan jalan tengah yang relevan banget ya? Banget. Integrasi antara hukum dan ruh, antara akal dan hati, antara ibadah personal dan etika sosial. Semacam resep untuk hidup beragama yang utuh, seimbang. Jadi nggak kering formalitas doang, tapi juga nggak liar tanpa aturan gitu ya? Betul. Warisannya itu tentang menghidupkan kembali makna dalam setiap praktek agama kita. Biar nggak jadi rutinitas kosong. Menghidupkan kembali jiwa agama kita. Nah, dan ini mungkin menyisakan satu pertanyaan reflektif buat Anda semua renungkan, mengingat penekanan kuat Al-Ghazali pada kasyf, pada penyingkapan batin, sebagai pengetahuan tertinggi yang bahkan melampaui akal diskursif. Iya. Bagaimana kita, Anda, di zaman serba informasi kayak sekarang, yang syarat banget sama data, sama argumen rasional, bisa memberi ruang, menumbuhkan, dan bahkan mempercayai penglihatan hati ala intuisi spiritual ala kasyf ini di tengah semua kebisingan logika dan analisis. Pertanyaan bagus gitu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam, mungkin.